udah nggak cerita lawan jenis lagi. Kenapa? Udah dapet gitu kan. Udah nggak cerita jabatan lagi, kehormatan, dia udah nggak peduli dihormati manusia apa enggak, popularitas dia nggak peduli, dipuji apa nggak peduli, karomah keajaiban nggak peduli, tapi dia mencari surga, dia nggak peduli sama Allah. Mentalnya juga udah capek, tapi ternyata jalan di tempat. Nah, maka yang terbaik adalah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sampai saya susah mencari kata surga dari mulut Pangersa Abah Anom. Pangersa Abah Anom itu udah levelnya nggak ngajak kita ke surga lagi, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. La tarhal, janganlah kamu rihlah, janganlah kamu melakukan perjalanan, janganlah melakukan suluk, janganlah melakukan riyadhah, janganlah melakukan ibadah-ibadah min kaunin, dari alam, ila kaunin, kepada alam. Fatakunu, maka kamu menjadi kahimarir roha, sebagaimana keledai penggiling gandum. Yasiru, dia berjalan, wal makanul ladzi irtahala ilaihi, tempat yang dituju, wal ladzi irtahala minhu, adalah tempat yang memulai. Walakin, akan tetapi, irhal, lakukanlah perjalanan, minal akwan, dari alam, ilal mukawin, kepada Allah. Nah, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan melakukan ibadah, jangan melakukan suluk, riyadhah, lakukan pekerjaan dalam rangka mencari makhluk. Kaun itu artinya makhluk. Kaun atau kaun itu artinya ada. Maksudnya diadakan oleh Allah. Maksudnya adalah makhluk. Jadi motif manusia ini terbagi dua di dalam ibadah. Yang pertama motifnya makhluk, yang kedua motifnya kholik. Udah itu aja tuh. Yang dimaksud makhluk apa? Apa selain Allah berarti itu makhluk. Nah, kalau motifnya adalah selain Allah, apapun itu, rezeki kah, jodoh kah, gitu kan? Apakah jabatan, apakah kesehatan, apakah badan yang langsing, itu semua motivasinya adalah makhluk. Nah, itu selain Allah. Orang yang ibadahnya motivasinya makhluk, ini bagaikan keledai penggiling gandum. Wah, canggih nih ya, keledai penggiling gandum ya. Jadi rihlah itu riyadhah, amaliyah, melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan bahasa Arabnya apa? Syair, betul ya. Iya. Atau rohil, rihlah ya. Apakah melakukan suluk, apakah melakukan takorrub, zikir, puasa, berzuhud, nyolawatin apa gitu kan, sholat sunnah, sholat duha dan lain sebagainya, muasain ini, muasain itu, zikir hataman, baca Al-Quran, hataman Al-Quran, lalu habis hataman Al-Quran dia meminta hal selain Allah. Nah, puasa juga begitu, tarbiyah, dakwah, jihad, semua dalam rangka selain Allah. Inilah yang disebut dengan dinamis tapi statis. Kelihatannya bergerak, kelihatannya dia puasa, kelihatannya dia hataman, kelihatannya Quran, kelihatannya dakwah, kelihatannya suluk, kelihatannya sholawat, banyak puasa, tapi sesungguhnya dia nggak kemana-mana, nggak naik-naik makomnya, SD terus. Nah, itu dapat pahala nggak? Dapat apa namanya, faidah dapat, rezeki dapat, jodoh dapat, keinginan dapat, tapi makom nggak naik, SD terus, nggak bisa sampai jadi wali. Nah, itu. Jadi kalau udah wali itu dia udah lepas dari kepentingan duniawi. Nah, ibadah jalan di tempat. Siapa itu? Mereka orang-orang yang sholat. Ngapain kamu puasa? Iya, puasa itu ternyata sehat, gitu kan? Kamu puasa tiap hari, kenapa? Iya, ternyata puasa tiap hari itu sehat. Nah, itu ya. Nah, ini nggak nyampe kepada Allah, gitu. Bagus nggak? Bagus. Dia mencari kesehatan lewat puasa. Nah, itu.
Lalu ada lagi yang mencari rezeki gitu kan. Ngapain kamu sholat duha? Iya, saya sholat duha nyari rezeki. Bagus nggak kira-kira? Bagus, nyari rezeki mintanya kepada Allah. Allah seneng-seneng aja gitu kan. Bagus kamu pengen sehat, kamu puasa, kamu pengen rezeki, kamu sholat, kamu pengen proyeknya goal, kamu sodako. Semua itu kamu minta dari aku. Tapi habis minta dari aku, yang diminta bukan Allah ternyata. Yang diminta rezeki Allah, yang diminta kesehatan, Allahnya nggak diminta. Nah, ini belum selesai ya. Ada lagi jodoh. Nah, itu ya. Di sini kan ada yang masih belum dapet, ada yang udah dapet, ada yang udah dapet pengen nambah gitu ya, nambah lagi gitu. Nah, jadi pengen dapat lawan jenis, katakanlah begitu. Lalu diminta kepada Allah, bagus nggak begitu? Bagus. Dia ibadah puasa, ngapain? Puasa 4 bulan, iya supaya dapat jodoh. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Kenapa? Karena mintanya kepada Allah. Ah, ini ikhlas juga termasuknya. Ikhlas KW2. Nah, itu. Ikhlas KW2. Dia beribadah kepada Allah dalam rangka mendapatkan selain Allah. Nah, itu. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ada juga yang pengen dapat jabatan, dia sholawat, baca sholawat. Ngapain baca sholawat 1000 kali biar dapat jabatan? Ini ngelihat ada mobil bagus, apa nih, Alphard, disolawatin gitu kan? Disolawatin. Bagus nggak kira-kira? Bagus gitu. Kalau cerita dapat pahala, cerita dapat anugerah. Tapi cerita menjadi waliullah, kekasih Allah, nggak nyampe gitu ya. Jadi bagus-bagus aja, bahkan Allah ngasih. Ngapain bangun masjid? Biar diberikan rumah istana di surga. Ada yang pengennya dapat kehormatan, supaya dihormati manusia. Ngapain kamu wirid ini? Iya, wirid ini, wirid itu, supaya orang-orang pada seneng, gitu kan? Orang-orang seneng, maka saya dakwahnya efektif. Saya bikin pesantren banyak yang menyantren, gitu kan? Lalu saya dihormati. Ada yang ingin popularitas. Nah, itu. Ingin popularitas, kalau hawa nafsu untuk dapat jabatan, bahasa Arabnya adalah hubbul jah, cinta jabatan. Ada yang senang popularitas, hubbus syuhrah, dia mencintai kemasyhuran. Nah, itu. Jadi melakukan segala sesuatu untuk kemasyhuran. Supaya apa masyhur? Supaya dakwahnya lebih luas. Nah, itu ya. Nah, itu bagus-bagus saja. Tapi ada yang memang kemasyhuran untuk kemasyhuran, supaya apa? Kamu viewernya nambah, subscribe-nya banyak, gitu kan? Memang untuk itu, viral, gitu kan? Nah, itu. Lalu untuk mendapat pujian, bahasa Arabnya hubbul mahmadah, mencintai pujian. Nah, inilah kalau orang beribadah dalam rangka ini, bahkan ada orang yang berzikir kepada Allah diperbanyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, luar biasa, riyadho ini, riyadho itu, dalam rangka apa? Supaya dapat karomah, kemuliaan, supaya dapat khawarikul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, keajaiban. Nah, supaya apa? Zikir ini dapat keajaiban, zikir itu dapat keajaiban. Nah, itu ya. Kalau itu yang kita cari, berarti kita beribadah kepada Allah sebenarnya dalam rangka mencari selain Allah. Nah, itu ya. Ini kitab hikam ini memang ngajari lagi-lagi untuk next level. Kita diajari untuk next level, bukan level yang biasa, bukan kitab hikam ini teman-teman ya. Kita diajari untuk next level, itu kitab hikam itu. Minimal kita tahu ada level berikutnya. Supaya apa? Kita nggak merasa hebat dengan ibadah kita. Supaya kita merasa, oh masih ada yang perlu kita tempuh, gitu ya. Belum selesai urusan kita. Nah, bahkan surga, beribadah kepada Allah dalam rangka mencari
surga. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Nah, itu benar ya. Bagus. Setelah masuk surga, dia nggak peduli sama Allah. Saya nggak peduli mau ketemu sama Allah apa enggak, terserah. Yang penting saya ketemu bidadari. Nah, itu kan. Nah, di surga katanya makanan enak-enak, buah ya enak, jus enak banget di sono, gitu ya. Ya Allah, itu. Yang saya dengar katanya semuanya serba yang terenak. Pokoknya seenak-enaknya jus Mas Bahrun gitu kan, nggak ada apa-apanya dibanding jus surga gitu. Ya Allah, itu enak banget. Saya pengen masuk surga supaya dapat istana. Di sana mungkin hebat, ada lampu kristalnya, istananya megah, berapa lantai gitu kan. Ya Allah, enak banget, udaranya enak, alamnya indahnya luar biasa. Jadi sebenarnya dia beribadah kepada Allah untuk mencari surga, bukan untuk mencari Allah. Tuh. Jadi masih belum selesai. Ini belum the ultimate, belum yang tertinggi belum. Tapi ini udah bagus. Ini ikhlas KW 1. Nah, itu ya. Masih KW yang begini, belum ori nih. OC, ori Cina gitu kan. Nah, itu masih OC nih. Nah, atau apalah begitu kan. Nah, bidadari dan lain sebagainya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, nomor yang 2 terakhir ini udah akhirat. Dia ini udah orientasinya akhirat. Dia udah bukan dunia lagi tuh. Sisanya dunia semua. Yang dunia katakanlah dia kelasnya kelas SD itu. Kalau udah akhirat dia kelasnya SMP. Tapi SMP itu kelas akhirat yang dia tidak mengharapkan berjumpa Allah. Akhirat yang dicarinya bukan Allah, tapi surga. Nah, itu. Ini udah bagus, tapi bukan yang tertinggi. Nah, itu ya. Yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itu keledai, terus dia muterin gilingan gandum, tertambat oleh kayu. Nah, tertambat oleh kayu. Dia menghabiskan waktu ribuan tahun. Itu perjalanannya sampai jauh apa enggak? Hah? Kalau diikat pakai kayu perjalanan jauh enggak? Di situ-situ aja kan? Itulah di tempat tujuan dia, itulah tempat dia memulai. Nah, artinya apa? Mau ribuan tahun nggak akan naik makom orang yang ibadahnya kayak begini nih. Nah, ini teman-teman ya, kita perlu audit motif kita. Kita ibadah sebenarnya nyari apa? Itu mau naik makom apa enggak? Gitu, mau next level apa enggak? Nah, ini meskipun jarak harusnya ribuan kilometer, tapi karena tertambat oleh kayu, maka jaraknya sebenarnya di situ-situ aja, nggak kemana-mana, berjalan di tempat statis. Itulah teman-teman. Jadi ini Al-Hikam ini mengajak kepada kita, manusia yang beribadah, ente ibadah niatnya apa? Kalau niatnya dunia, niatnya sehat, ngapain puasa, diet, gitu kan? Setelah puasa berat badan saya ini turun, gitu kan? Jangan pakai niat-niat begitu. Bahwa itu bagus, iya, tetapi ada niat yang lebih bagus lagi, yaitu ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Niatnya, ya Allah, hanya engkau tujuanku, ya Allah. Nah, itu nggak usah mikirin yang lain. Supaya apa? Supaya naik kelas ke SMP, naik kelas ke SMA, terus sampai menjadi kekasih Allah. Nah, itu ya. Jadi jaraknya ribuan kilometer harusnya begitu jauh, ribuan kilo jarak yang kau tempuh. Nah, lewati rintang untuk aku anakmu. Nah, itu ya. Itu. Tapi karena tertambat oleh kayu, tertambat oleh motif duniawi, bagi Allah kita jalannya belum jauh. Baru segitu-segitu aja ya. Kamu jalan ibadah sekian tahun, makomnya cuman SD. Ya, kamu ibadah sekian tahun, menempuh jarak sekian jauh, ternyata makomnya cuman SD.
fisik udah hancur, udah lemah karena ibadah, tapi gara-gara niatnya salah, niatnya hanya dunia, cuman SD, hijrah, niat yang tadinya duniawi menuju ukhrawi. Saya udah nggak cerita lagi sehat, saya ibadah sholat duha udah nggak cari rezeki lagi, udahlah terserah Allah, yang penting saya masuk surga. Nah itu ya, naik ke SMP lumayan, alhamdulillah, tapi nggak bisa naik ke SMA gitu. Nah itu teman-teman, udah nggak cerita lawan jenis lagi. Kenapa? Udah dapet gitu kan. Udah nggak cerita jabatan lagi, kehormatan, dia udah nggak peduli dihormati manusia apa enggak, popularitas dia nggak peduli, dipuji apa enggak peduli, karomah keajaiban nggak peduli, tapi dia mencari surga, dia nggak peduli sama Allah. Nah itu mentalnya juga udah capek, tapi ternyata jalan di tempat. Nah maka yang terbaik adalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Sampai saya susah mencari kata surga dari mulut Pangersa Abah Anom. Pangersa Abah Anom itu udah levelnya nggak ngajak kita ke surga lagi, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah next level yang diinspirasi oleh Al-Hikam. Nah jadi kalau kita masih duniawi, ya Allah kita jauh banget, jangan ngaku wali deh gitu kan, jangan ngaku orang hebat lah, orang motifnya juga masih dunia. Terus kalau sholat duha bagaimana Ustaz? Ya udah sholat duha, sholat dalam rangka mengabdi kepada Allah, udah singkirkan niat-niat duniawi itu. Jadi udah saya mengabdi kepada Allah. Kalau sholat hajat kan gimana? Sholat hajat dalam rangka mencari ridho Allah, sholat duha mencari ridho Allah, puasa mencari ridho Allah, sholawat mencari ridho Allah, semua mencari ridho Allah. Waridho kamatlubi, ridhomu yang aku cari ya Allah. Tuh, maka doa yang sering kita baca itu doa next level. Itu doa next level. Teman-teman, kita lanjutin lagi. Kalau kata dewa gitu kan, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Kalau dewa itu kalau bikin lagu tuh susah dinyanyiin ya. Wah bisa fales-fales. Ya begitulah. Masihkah kau menyebut namanya? Nah itulah ya. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita Dewa 19 ini untuk bukan hanya KW1 tapi ori. Nah, ibadahnya ori. Nah, ini beliau juga terinspirasi dengan Robi'atul Adawiyah. Terinspirasi dengan kitab-kitab tasawuf. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini diajarkan untuk dunia terus pikirannya. Sekularisasi. Sekuler itu berasal dari sekulum. Sekulum itu artinya globe. Globe itu artinya bumi yang bulat. Jadi nggak ada nilai ukhrawinya. Itu sekuler tuh maksudnya. Nah, maka diajarkanlah hukum kausalitas, sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Akibat ini karena ada sebab, gitu ya. Kalau nggak ada sebab, nggak ada akibat. Nggak ada Allah di situ. Nah, itu ya. Hukum sebab akibat tuh nggak ada Allah. Padahal kita sebab, akibat, musabbib. Nah, kan kita udah sampaikan ya. Ada sebab, ada akibat, ada musabbib. Nah, inilah yang penentunya nih musabbib. Di dalam tasawuf hukum kausalitas saja nggak cukup. Wajar kalau kita ini nggak ada Allah dalam kamus hati kita, dalam kamus hidup kita nggak ada Allah. Wajar karena apa? Kita dididik nggak ada Allah gitu. Ini namanya sekularisasi pendidikan. Siklus mata rantai makanan. Awalnya dari zooplankton, fitoplankton, zooplankton, dimakan sama ikan apa yang kecil tuh? Ikan teri, benar. Ikan teri dimakan sama
Ikan kakap, ikan kembung dulu ya. Ini kalau Padang urutannya itu ya, kembung, nila gitu ya. Ini aktivis warung Padang ya. Dimakan sama ikan kakap dimakan sama siapa? Terus gitu kan, ada rantai makanan. Nah di situ nggak ada Allah, nggak ada malaikat tuh di situ tuh. Siapa yang menghidupkan zooplankton gitu kan? Siapa yang menghidupkan tanaman? Ini tanaman dimakan sama kambing dimakan sama macan gitu kan? Macan rantainya kemana lagi ya? Macan mati ya, terurai gitu ya, terurai jadi bakteri, terus jadi apa lagi? Diserap lagi ya, jadi diserap lagi oleh tumbuhan. Nah itulah rantai makanan. Padahal yang menghidupkan pohon-pohon itu adalah Allah. Allah nyuruh malaikat, malaikat kamu jaga tuh pohon. Itu malaikat semua tuh. Nah, proses penciptaan manusia seakan-akan gak ada Allah dalam proses penciptaan manusia. Dari sperma jadi zigot. Zigot itu apaan sih? Calon janin gitu ya, segumpal daging, dari segumpal darah dulu, segumpal darah, segumpal daging, lalu ada membelah diri gitu kan, lalu jadilah manusia. Nah gitu kan, seakan-akan nggak ada Allah di situ. Proses turunnya hujan dari awan turun hujan ke laut menguap lagi, jadi awan lagi, gitu kan? Padahal itu semua proses dari Allah. Nah, yang kita lakukan adalah spiritualisasi. Semua itu Allah. Rezeki dari Allah, sukses dari Allah, sehat dari Allah, hidayah Allah, bahagia dari Allah, penciptaan dari Allah. Semua itu Allah. Nah itu namanya spiritualisasi. Semua itu melibatkan Allah. Kita kedip, itu kasih sayang Allah. Jantung kita berdetak, Allah. Nah itu. Jadi memang pendidikan kita adalah pendidikan yang sekuler. Nah teman-teman, tapi memang ada Allah ini ngasih motivasi kepada seluruh level. Yang levelnya KW2, yang ibadahnya motifnya hanya dunia, ini dikasih motivasi juga. Yang ibadahnya karena akhirat dikasih motivasi juga. Mana contohnya? Nih, man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia adalah tujuannya, Allah cerai-beraikan urusannya. Nah, ini ya. Nah, ada yang menjadikan dunia, tadi kan ini masih SD ya, menjadikan dunia. Ini hadis untuk menuju SMP. Dalam hadis ini siapa yang menjadikan dunia tujuannya, Allah cerai-beraikan urusannya. Dijadikan kefakiran di pelupuk matanya. Dunia tidak datang kecuali apa yang ditetapkan. Tapi siapa yang menjadikan waman kanatil akhiratu niyatahu, siapa yang niatnya tujuannya adalah akhirat, tuh bagus nggak kira-kira? Bagus. Tapi udah selesai belum? Belum. Tujuan akhirnya adalah Allah. Akhirat itu belum akhir. Padahal namanya udah akhir, ya, akhirat. Tapi ini masih belum akhir juga. Masih ada yang lebih akhir daripada akhirat. Wah, masih ada yang lebih akhir daripada akhirat ya. Siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah himpun urusannya. Jama'allahu lahu amro wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dijadikan kecukupan di kolbunya dan dunia datang dalam keadaan tunduk. Orang-orang yang masih SD, yang masih motifnya SD, ayo naik ke SMP. Nah, ini nih hadis ini. Tapi ini belum selesai. Ada lagi SMA dan seterusnya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Thumma ila rabbikal muntaha. Surat apa ya? Surat Iqra juga ada kalau nggak salah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus apa lagi? Bareng-bareng. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana
insana ma lam ya'lam. Terus kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Oke, udah cukup ya. Inna ila rabbikar ruj'a. Ini mirip-mirip dengan ini. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Nah, kalau di dalam surat An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan. Ini the ultimate itu. Ultimate-nya adalah Allah. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau tidak dengan tasawuf dianggapnya ini utopis. Apaan sih? Masa orang nyari surga masih dianggap belum bagus? Bukan belum bagus, sudah bagus, tapi masih ada yang lebih bagus lagi. Nah, itu. Surga ini baru level pertengahan. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka teman-teman, kita ini mendapat sesuai dengan yang dia niatkan, yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang tergantung niatnya. Dan orang memperoleh sesuai dengan yang dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dihitung hijrahnya karena Allah dan Rasul. Kalau hijrah itu niatnya karena dunia, ya dia cuma dapat dunia. Atau hijrahnya karena wanita, ya dia cuma dapat wanita. Nah, itu. Jadi sama-sama hijrah tapi beda hasilnya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita ini dalam ibadah lagi-lagi kita audit. Nah, kita audit hati kita. Ini saya ibadah nyari apa? Nyari dunia, nyari akhirat, apa nyari ridho Allah? Nah, itu ya. Kenikmatannya juga beda. Orang ibadah nyari dunia, kenikmatannya beda dengan nyari akhirat, beda dengan mencari ridho Allah. Kalau orang ibadahnya sampai level rasa nikmat, itu rugi dianya ibadah nyari akhirat. Rugi dianya ibadah nyari surga tuh. Karena kenikmatannya beda, levelnya beda. Itu, aduh rugi ya. Enakan ibadah nyari ridho Allah begitu. Apalagi nyari dunia, cemplang, nggak kerasa, capek doang. Tuh. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Saya belum bisa menikmati itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mahabbah kepada Allah, maka insya Allah ibadah itu yang dicari adalah mencari cinta Allah. Saya mau tanya, saya punya kekasih, saya punya teman, sahabat, saya punya kenalan. Kira-kira saya ngasihnya lebih banyak ke kenalan, sahabat, atau kekasih? Kira-kira kekasih. Mas Bahrun mencintai wanita. Wah, asik gitu kan? Ya Allah. Kepada orang-orang biasa dikasih jusnya setengah, gitu kan? Pantesan. Sisanya es gitu ya. Untuk sahabat dikasih jusnya full. Untuk kekasih dikasihnya apa? Gerobaknya juga dikasih. Untuk engkau pokoknya mau gerobak, mau rumah aku kasih. Kau mau apa? Pastikan ku beri. Kau minta apa, akan ku turuti. Ah, itu ya. Wah, apa aja diminta sama kekasihnya dikasih. Itulah level kekasih. Jadi teman-teman, kalau kita ini menjadi kekasih Allah, ya Allah, udah gak usah mikirin apa-apalah. Pasti dikasih yang terbaik sama Allah. Tapi juga jangan niatnya cari hal selain Allah. Udah kita mencintai Allah aja. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Dua permintaan kita kepada Allah. Kita nggak minta dunia. Bahkan kita semboyannya doa yang selalu dipanjatkan bukan minta surga. Kita mintanya cuma dua hal, yaitu mahabbah dan makrifat. Tuh, ini doa next level, teman-teman.
Lalu kecukupannya kata Abu Hasan Asyadzili, kalau orang 4 hal ini punya 4 hal, maka dia 4 hal diperlukan oleh makhluk dan dia tidak memerlukan makhluk. Dia nggak perlu makhluk, justru makhluk yang perlu dia. Yang kedua adalah ghina. Wah, ghina itu artinya kekayaan, kecukupan. Dia merasa cukup hanya Allah. Tadi disampaikan alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Rasulullah itu walladzina yuballighuna risalatillah, menyampaikan risalah-risalah Allah, wa yakhshawnahu, mereka hanya takut kepada Allah, wala yakhshawna ahadan illallah, mereka nggak takut kecuali hanya kepada Allah, gitu ya. Jadi orang-orang ini nggak takut miskin, nggak takut nggak dapat jabatan, boro-boro jilat ya. Orang-orang aulia Allah ini nggak takut miskin, nggak takut hukuman, nggak takut dapat jabatan, nggak takut akhirat, dia hanya takut kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah yang menghitung. Itu. Jadi dia berkata hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah, bagiku cukup Allah. Itu ya. Mau kaya mau enggak terserah Allah, yang penting bagi aku cukup mendapat ridho Allah. Bahwa tugasnya disuruh bisnis ya bisnis, bahwa tugasnya disuruh kerja ya kerja, tapi semua itu dalam rangka mencari ridho Allah. Wah, teman-teman luar biasa ya. Ini kelihatannya kerja, tau-taunya di sana di akhirat termasuk para waliullah. Alhamdulillah, masya Allah. Kenapa? Karena kerjanya cari ridho Allah. Dapat gaji alhamdulillah, nggak dapat gaji astagfirullah. Ya Allah, gitu ya. Ya wajar lah ya. Itu namanya jangan melupakan bagian di duniamu. Cari akhirat tapi jangan lupakan bagian duniamu. Cari ridho Allah tapi jangan lupakan gaji, gitu ya. Saya cari ridho Allah, dikasih gaji sama Mas Bahar, enggak, saya cari ridho Allah, gitu ya. Ada nggak di situ kayak gini? Nggak ada ya. Nggak ada. Emang nggak boleh kita melupakan dunia. Maka ibadahnya pun benar, kerjanya benar. Jadi bisa jadi di dunia kita bisnis, bisa jadi di dunia kita kerja, bisa jadi di dunia kita petugas kebersihan, bisa jadi kurir, tapi karena niatnya mencari ridho Allah, maka dari SD naik ke SMP, naik ke SMA, terus sampai menjadi kekasih Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, surganya orang yang cari dunia dengan yang cari akhirat, dengan yang cari Allah, kira-kira surganya hebat mana? Mencari Allah. Inilah ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau yang aku cari. Tuh, kita diajarkan di dalam tarekat ini untuk next level. Itu kita dibuka mata kita, oke, itu betul, ini bagus, tapi ada level yang lebih tinggi. Kalau bisa, kalau kata guru kita ibaratnya gitu, guru mursyid kita mengajak kita, kalau bisa jangan berpuas di level duniawi, jangan berpuas di level surga, cari yang lebih tinggi. Nah itu teman-teman. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam beribadah kita penuh keyakinan. Tapi intinya ikhlas itu ada 3. Ada yang ikhlas karena dunia, dia mencari harta, mencari jabatan, mencari sehat, mencari kehormatan, popularitas, mintanya kepada Allah, caranya menjalankan ibadah. Itu puasa, sholawat, sholat, khataman Quran, tapi dalam rangka dunia, lumayan. Yang kedua adalah KW 1. Dia akhirat tapi selain Allah, nggak peduli sama Allah, yang penting saya masuk surga. Nah yang penting terhindar dari neraka. Nah, yang ketiga adalah ikhlas yang ori. Inilah yang ilahi anta maksudi, engkau yang kucari, waridhoka, dan hanya ridhomu, bukan surgamu, bukan, tapi ridhomu.
waridhoka matlubi, yang aku cari. Nah teman-teman, maka sukses dapat dunia, iya, ayo kita sedekah, ente bakal, bisnis ente bakal meledak gitu, iya, supaya dapat bisnis gitu kan, bagus, ini udah bagus. Yang nggak boleh adalah statis, kelihatannya dinamis padahal statis. Dunia terus tujuannya itu. Ente mau apa? Mau mobil kayak begini, sholawatin 1000 kali gitu kan, sholawat dalam rangka mencari mobil gitu ya. Pas di akhirat minta pahala, kan kamu udah aku kasih Alphard gitu ya. Mau Alphard apa Al-Fatihah gitu kan. ya ada yang akhirat, road to heaven, dia udah nggak peduli dunia, dia disebut waliyul jannah, kekasihnya surga. Tetapi ada yang hanya mencari ridho Allah, inilah waliyullah. Nah demikian dulu teman-teman, mudah-mudahan kita tergolong yang waliyullah. Amin ya rabbal alamin. Apapun profesi kita, niatkan dalam rangka mencari ridho Allah. Dah itu aja, nggak ada dunia lagi. Singkirkan dunia dari motif-motif kita, supaya kita naik ke level berikutnya.